Itu satu pun dalam mendukung ada dan itu regulasi lingkungan dan tata kelola bisnis proses bisnis dan efisiensi proses produksi dan distribusi melalui digitalisasi sistematik penguatan pengawasan distribusi pupuk subsidi distabilkan pengembangan produk di bidang kedua untuk pengembangan pengembangan dan mengembangkan masih terjadi untuk produk. Nah, untuk ini yang di Jerman paket dan tim kapabilitas usaha, bentuknya apa, terus targetnya lebih dari 5% pada akhir tahun dan efisiensi dan produktivitas pada produksi pupuk dan mendukung mendorong optimalisasi produktivitas serta membuat tahap ekspor pupuk dan lalu untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi dan distribusi measurement-nya ada hasil biaya terhadap pendapatan cost to income ratio targetnya kurang lebih 70% dan inisiatifnya melakukan digitalisasi sistem distribusi dan yang mengintegrasikan dari distribusi serta serta kami. Nah, untuk implementasinya ada digitalisasi dari distribusi measurement itu proses pertama yang digitalisasi dan waktu distribusi akhirnya lebih dari proses pertama digitalisasi waktu distribusinya turun lebih dari 15%. Inisiatifnya mengimplementasikan sistem digital supply chain terintegrasi yakni LOT pemanfaatan LOT dalam monitoring distribusi dan optimalisasi warehouse management system dan transport management system. Terus untuk objektif penguatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi secara real time memiliki measurement cakupan sistem subsidi targetnya 100% wilayah distribusi pupuk bersubsidi tercakup sistem pengawasan dan mau pelanggaran regulasi. Dan untuk inisiatifnya pengembangan dashboard monitoring subsidi berbasis geospasial integrasi data dengan pemerintah daerah dan kios serta petugas lapangan. Lalu kita lanjut ini untuk perspektif area dari customer perspektif untuk objektif yang pertama yakni meningkatkan kepuasan petani terhadap ketersediaan pupuk measurement indeks kepuasan pelanggan customer satisfaction index CSI lalu tingkat keterpenuhan distribusi pupuk bersubsidi untuk targetnya CSI-nya lebih dari 85% dan ketersediaan pupuk bersubsidinya lebih dari 90%. Dan inisiatif digitalisasi sistem pengusahaan pupuk IRBKK peningkatan efisiensi logistik, pelatihan petani, dan penyuluh melalui platform digital serta pemantauan stok secara real time di kios. Untuk objektif memperkuat citra dan kepercayaan stakeholder terhadap pupuk Indonesia sebagai BUMN memiliki measurement skor kepercayaan publik dan persepsi kualitas produk dengan target skor kepercayaan lebih dari 90% dan persepsi kualitas produknya lebih dari 90% juga. Dengan inisiatif kampanye komunikasi publik berbasis edukasi petani dan keberhasilan program subsidi, publikasi transparansi distribusi, serta pelibatan stakeholder dalam forum ketahanan pangan nasional. Lalu untuk learning and growth perspektifnya, untuk objektif yang pertama ada peningkatan kompetensi ST berbasis teknologi dan digitalisasi, measurementnya jumlah pelatihan digital dan sertifikasi teknis, dan tingkat kompetensi SDM
Untuk targetnya lebih dari 3 pelatihan digital per tahun per karyawan, dan lebih dari 80% SDM kompeten sesuai standar Jakarta. Dengan inisiatif pengembangan learning management system, pelatihan industri 4.0, sertifikasi teknis produk atau logistik, kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan. Untuk objektif yang kedua, yakni pengembangan budaya kerja kolaboratif dan berorientasi hasil. Untuk measurementnya, skor employee engagement survey dan jumlah proyek lintas fungsi. Dan target skor EES-nya lebih dari 80 dan lebih dari 10 proyek lintas fungsi per tahun dengan inisiatif program kolaborasi antar anak perusahaan, penguatan budaya akhlak, forum kinerja lintas departemen, dan penghargaan untuk tim dengan hasil inovatif dan data. Lanjut kepada quantitative measurement. Di sini ada marketing performance indikatornya dengan KPI matriks penjualan, kemudian pengukurannya pertumbuhan penjualan, persentase pangsa pasar, persentase penjualan produk baru, ton atau rupiah, dengan target pertumbuhan penjualannya 8% per tahun, peningkatan pangsa pasar pupuk non subsidi kontribusi produk baru lebih dari 10% dari total penjualan non subsidi. Dengan penjelasan PT Pupuk Indonesia dapat mencapai target matriks penjualan dengan memperluas penetrasi pasar pupuk non subsidi, mengembangkan produk turunan kimia dan organik. Untuk matriks digital marketing, memiliki target engagement rate lebih dari 4% dan lebih dari 1 juta impression per bulan. Terus conversionnya lebih dari 2%, CPC-nya kurang dari RP 1.005. Untuk matriks komunikasi, memiliki target brand awareness lebih dari 85% dalam segmen petani, top of mind lebih dari 60%, jangkauannya lebih dari 70% petani yang disasarkan. Lalu untuk HRM Performance Indicators, di sini ada employee satisfaction yang dimana targetnya lebih dari 85% dalam 12 bulan. Lalu ada turnover rate dengan memiliki target kurang dari 8% per tahun. Untuk operation management performance indicatornya di sini KPI-nya ada jumlah dan presentasi produk tidak sesuai spesifikasi dan target kurang dari 0,8% atau maksimal 500 ton per bulan dalam 6 bulan. Untuk production downtime-nya memiliki target kurang dari 1,5% downtime atau maksimal 30 jam per bulan dalam 9 bulan. Untuk plant maintenance compliance memiliki target lebih dari 96% dalam 3 bulan. Lalu dilanjut dengan financial performance indicator. Di sini untuk net profit marginnya memiliki target lebih dari 7% dalam 6 bulan. Return on assets atau disingkat ROA memiliki target lebih dari 8% dalam 9 bulan. Inventory turnover memiliki target lebih dari 10 kali per tahun. Dan untuk KPI total asset turnover memiliki target lebih dari 1 kali per tahun dalam 12 bulan. Kita lanjut kepada qualitative measurement. Nah, di sini ada customer satisfaction survey. Nah, yang dimana di sini ada 5 indikator. Yang pertama ada kualitas produk dengan pertanyaan bagaimana Anda menilai efektivitas PT Pupuk Indonesia dalam meningkatkan hasil panen atau produktivitas lahan Anda, apakah hasilnya sesuai harapan. Untuk indikator kedua yakni variasi produk dengan pertanyaan apakah varian pupuk yang ditawarkan yakni urea, NPK, ZA, SP36, organik dan lain-lainnya sudah sesuai dengan komoditas pertanian Anda. Untuk pertanyaan indikator ketiga yakni kemasan, yang dimana pertanyaannya bagaimana pendapat Anda tentang ukuran dan bahan kemasan pupuk PT Pupuk Indonesia, apakah memudahkan dalam penyimpanan dan penggunaan. Untuk indikator harga, memiliki pertanyaan bagaimana Anda menilai harga pupuk subsidi atau non subsidi dibandingkan manfaat yang Anda terima, apakah Anda merasa harganya sebanding dengan kualitas. Untuk indikator aksesibilitas, memiliki pertanyaan seberapa mudah Anda mendapatkan pupuk dari PT Pupuk Indonesia di wilayah Anda, baik melalui kios, distributor, atau e-commerce. Selanjutnya ada employee satisfaction survey. Di sini ada 6 indikator. Yang pertama ada kondisi kerja dengan pertanyaan bagaimana Anda menilai kondisi lingkungan kerja Anda saat ini di fasilitas produksi atau kantor. Apakah lingkungan tersebut mendukung kenyamanan keselamatan kerja. Indikator kedua yakni beban kerja dan keseimbangan hidup dengan pertanyaan bagaimana Anda menilai beban kerja Anda saat ini. Apakah beban tersebut sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab Anda.
Untuk indikator ketiga, kompensasi dan tunjangan. Dan pertanyaan bagaimana Anda menilai struktur gaji, insentif, dan tunjangan yang Anda terima dari perusahaan? Apakah menurut Anda sudah kompetitif dan adil? Untuk indikator keempat, yakni pengembangan karir dengan pertanyaan, bagaimana Anda memandang peluang pengembangan karir di PT Pupuk Indonesia? Apakah jalur karirnya jelas dan adil bagi semua karyawan? Lalu dilanjut dengan indikator hubungan dengan rekan dan atasan dengan pertanyaan, bagaimana kualitas interaksi Anda dengan rekan kerja dan atasan? Apakah ada hambatan komunikasi atau kolaborasi yang perlu diperbaiki? Dan untuk indikator terakhir, yakni budaya perusahaan dengan pertanyaan, bagaimana Anda memaknai budaya kerja di PT Pupuk Indonesia? Apakah nilai-nilai inti perusahaan seperti integritas, profesionalisme, dan sinergi sudah tercermin dalam keseharian? Kita lanjut kepada other surveys atau studies. Di sini ada tiga indikator. Yang pertama, persepsi merek pupuk Indonesia dengan pertanyaan, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda ketika mendengar nama pupuk Indonesia? Ceritakan pengalaman atau kesan Anda terhadap merek atau produk perusahaan ini. Jadi indikator kedua yakni inovasi dan harapan produk dengan pertanyaan, jika Anda dapat menyarankan satu bentuk inovasi atau perbaikan produk atau layanan dari pupuk Indonesia, apa yang akan Anda sarankan dan mengapa? Dan untuk indikator ketiga yakni persaingan di industri pupuk dengan pertanyaan, bagaimana Anda melihat persaingan di industri pupuk nasional saat ini? Apa yang membedakan satu merek pupuk dari yang lain menurut Anda? Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.